Puji nama Tuhan, Shalom. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Seperti Engkau
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
lebih lagi ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Engkau tuntun sertai kami terus Tuhan. Engkau lawan setiap kami, dan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saatnya untuk memuji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita memuji Tuhan lagi. Bersorak-sorak bagi Dia. Roh Kudus hadir. Kudus tercurah di tempat ini.
Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya nama Yesus yang memberikan kita jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu berharap, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, Saya jemput semua bangkit berdiri. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian.
yang memberikan kepastian. Nama Yesus yang memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku kepastian. Kami mengamenkan pujian ini Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus kami ada kepastian. Dunia ini tidak dapat memberikan pengharapan bagi kami. Dunia ini tidak dapat memberikan kepastian bagi kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Masa depan kami ada kepastian. Pekerjaan kami ada kepastian. Usaha kami ada kepastian. Semua ada di dalam Engkau Tuhan. Jaminan yang pasti. Untuk itu Tuhan kami mau terus percaya, menaruh keyakinan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, sebab ada tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan aplaus dulu untuk tim pelayan kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan aplaus juga yang akan berkhotbah hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Baik, luar biasa. Ada yang datang dengan duka cita, ada yang datang dengan berbeban berat. Kalau engkau datang berbeban berat hari ini, pulanglah dengan kepuasan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Karena engkau datang ke tempat ini, engkau bukan datang dan pulang dengan sia-sia saja. Tapi ketika engkau datang di tempat ini, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau dapat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu, yang bisa engkau bawa pulang, yang membawakan kelegaan dalam hatimu, yang bisa membuat engkau bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita masih tema kenapa bangkit ini. Ini tema bulan 5. Kita masih di tema yang sama, yaitu disiplin. Disiplin kemarin pengkhotbah yang luar biasa, yang hebat sudah menyampaikan dari pertama sampai ke pengkhotbah yang minggu lalu sudah sampaikan bahwa disiplin adalah sebuah peraturan, sebuah tata tertib atau sebuah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Amin. Jadi disiplin adalah sebuah peraturan yang membuat kita untuk terus supaya hidup kita tidak sembarangan, supaya hidup kita tidak takaruan, orang bilang, supaya hidup kita itu diatur, teratur oleh Tuhan. Amin. Nah, makanya saya percaya dari pengkhotbah pertama sampai yang pengkhotbah minggu lalu sudah sampaikan tentang disiplin. Saya percaya itu semua disampaikan supaya kita mau diatur. Amin. Supaya kita mau diatur, mau itu dalam gereja, dalam pelayanan, dalam ikut Tuhan, dalam mengiring Kristus, bahkan hidup kita pribadi sudah disampaikan bahwa hidup kita harus teratur melalui disiplin ini. Amin. Ya, di bawahnya. Ya. Saya tulis di sini, disiplin adalah sebuah alasan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Disiplin adalah sebuah alasan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Disiplin adalah sebuah alasan untuk mengubah hidup kita yang dulunya tidak baik menjadi lebih baik. Disiplin adalah sebuah alasan untuk mengubah hidup saya dan saudara, untuk membawa kita kepada kemerdekaan yang berasal daripada Allah. Disiplin membawa kita juga untuk sukses. Amin. Kemarin sudah disampaikan bahwa kesuksesan perlu yang namanya kedisiplinan dalam hidup kita. Mau diatur dengan peraturan-peraturan yang kita buat sendiri, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya jika kita sudah berkomitmen. Ngerti ya? Jika kita sudah berkomitmen untuk kita mencapai tujuan kita, contohnya kalau kita mau sukses, kita berkomitmen, kita harus mendisiplinkan diri kita. Amin. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, komitmen kita hanya sia-sia. Komitmen kita hanya omong kosong.
Nah, kalau kita benar-benar komitmen itu perjanjian atau kita mau sungguh-sungguh, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Contohnya saja ketika kita mau berkomitmen untuk kerja. Kita mau bekerja dan kita mencari pekerjaan dan kita dapat pekerjaan. Engkau tidak bisa berleha-leha. Amin. Kalau engkau sudah mendapat pekerjaan, engkau harus berani mendisiplinkan dirimu. Kemarin poin yang kedua, berani memulai. Dan itu harus dipaksa dalam diri kita. Sehingga itu bisa menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu bisa menjadi karakter dalam diri kita. Ya. Contohnya kita mau bekerja, ketika engkau berkomitmen untuk bekerja, engkau disiplin harus bangun pagi dan pulang sore. Benar? Itu disiplin. Ketika engkau bekerja, engkau harus mengikuti setiap peraturan-peraturan yang ada di kantor tempat engkau bekerja. Kalau engkau tidak mengikuti peraturan, pasti engkau dipecat. Karena apa? Kurang disiplin. Nah, kalau kita sudah berkomitmen, kita tidak punya alasan untuk kita tidak disiplin. Jangan jadikan komitmen itu hanya sebagai sia-sia belaka. Contoh lagi, kalau kita mau sekolah atau kita mau kuliah, kita tidak punya alasan untuk kita tidak belajar atau membuat tugas. Amin. Jadi yang masih kuliah, yang masih sekolah, jangan ada alasan untuk tidak buat tugas. Aduh, jaringan rusak lagi, aduh jaringan buruk lagi. Sekarang sudah zaman postmodern. Itu gampang-gampang semuanya. Tidak ada buku lagi, di internet itu banyak. Yang masih sekolah, kalau berkomitmen mau sekolah, mau kuliah, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Tidak ada alasan untuk kita tidak membuat tugas dan lain sebagainya. Contoh lagi, kalau kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Ketika engkau berkomitmen melayani Tuhan, tapi Tuhan saya tidak bisa main musik. Tapi Tuhan saya tidak bisa main pujian, saya punya suara nih fals. Sumbang, orang Kalimantan bilang suara sumbang. Itu di kampung kita, suara sumbang atau fals. Tapi Tuhan saya mau memimpin pujian, tapi saya tidak tahu lagu dan sebagainya. Disiplinkanlah diri kita untuk dengar-dengar lagu, toh. Kalau kemarin kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan, kita mulai dari hal terkecil saja. Tidak usah langsung yang besar-besar. Dari yang kecil saja. Toh upahnya sama. Karena Tuhan bilang, Tuhan bilang upahmu besar di sorga. Bukan pekerjaan besar pasti upahnya besar. Pekerjaan kecil pasti upahnya kecil. Tidak, tapi upahmu besar di sorga kalau kita melayani Tuhan. Amin. Contoh saja, kalau di dalam gereja melayani Tuhan, kalau kita tidak bisa main musik, main pujian dan lain sebagainya, menyapu atau susun kursi. Nah, menyapu atau susun kursi itu, kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, kita datang ke gereja sudah bersih, kursi sudah teratur. Saya tinggal datang beribadah, tapi kalau benar-benar pikiran kita, hati kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya pulang dari tempat ini, saya harus membersihkan gereja ini. Saya mau susun kursi di tempat ini. Amin. Itu hal kecil kita untuk melayani Tuhan. Lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, itu hal kecil yang bisa engkau bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Amin. Nah, jadi tidak ada alasan kalau mau menaruh komitmen untuk pelayanan, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melayani Tuhan. Cari hal-hal kecil yang bisa engkau persembahkan untuk Tuhan. Karena pelayanan bukan untuk manusia kita persembahkan, tapi untuk Tuhan kita. Lanjut, disiplin lahir dari sebuah komitmen. Makanya tadi saya katakan tidak ada alasan kalau kita tidak disiplin. Tapi disiplin lahir dari sebuah komitmen. Saya suka tadi sebelum mulai saya susun siaran langsung, saya pas dapat statusnya Victorio Kase. Dikatakan di situ terakhir ditulis disiplin itu menindaklanjuti. Ada karakter, ada komitmen. Tapi di selanjutnya itu ada tindakan untuk melanjuti. Nah, dari kalau kita sudah berkomitmen akan lahir sebuah namanya disiplin dalam hidup kita. Benar? Amin. Jadi kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh, mau benar-benar berkomitmen dalam diri kita sendiri, atau dalam gereja, dalam organisasi kita, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan, kalau kita mau benar-benar komitmen, akan lahir yang namanya sebuah kedisiplinan hidup kita. Dan itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Dan di dalamnya ada tanggung jawab, ada integritas, ada kerja keras, ada kesetiaan, ada ketaatan, tahan uji, kesabaran, tahan banting, proses dan lain segalanya. Disiplin itu tidak enak. Kita dipaksa, benar? Kemarin Kak Devi bilang kita dipaksa. Nah sekarang kita mau dipaksa ke tidak sama Tuhan untuk hidup disiplin. Kita mau dipaksa ke tidak sama gereja kita untuk hidup disiplin. Kita mau dipaksa ke tidak. Kita mau dipaksa ke tidak untuk hidup disiplin, untuk ikuti firman Allah. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah.
Karena ada tertulis, kita bukan hanya menjadi pendengar firman Allah, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Iman menghasilkan perbuatan. Makanya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya disiplin perlu adanya tanggung jawab. Karena nilai di sisi rich, responsibility, tanggung jawab. I, integritas. C, komitmen, humble. Kita perlu mengerjakan itu saudara, supaya kita tetap ada dalam komitmen itu dan kita mendisiplinkan diri kita. Amin. Dan saya hari ini mau bahas tentang disiplin hidup sebagai warga kerajaan Allah. Katakan sampai kiri kanan, disiplin sebagai hidup warga kerajaan Allah. Disiplin hidup sebagai warga kerajaan Allah. Di dunia kita perlu disiplin, tapi untuk kerajaan Allah kita juga perlu yang namanya kedisiplinan. Amin. Untuk masuk ke kerajaan Allah kita perlu yang namanya kedisiplinan. Engkau bisa sukses di dunia, tapi engkau juga harus sukses masuk surga. Amin. Engkau jangan hanya mau sukses di dunia, tapi engkau gagal masuk ke dalam surga. Karena kehidupan kita bukan di dunia, ini hanya sementara, tapi kehidupan kita itu nanti di surga. Makanya hari ini saya membahas disiplin hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita perlu mendisiplinkan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita mau disiplinkan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus sampai darahnya habis. Kita mau disiplinkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah terima keselamatan daripada Yesus Kristus. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita harus benar-benar memaknai kata ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Lanjut, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, tetapi kita adalah warga negara surga, titik. Tetapi kita adalah warga negara sorga, bukan dunia. Karena apa? Kita sudah dipisahkan dari dunia. Amin. Saya tidak bilang sukses dunia itu tidak penting. Penting. Supaya kita bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Tapi yang utama adalah sukses masuk surga dulu. Engkau sukses ke tidak? Engkau renungkan pada dirimu sendiri, diri kita. Sukseskah saya masuk surga atau tidak? Memang benar engkau sukses di dunia. Engkau banyak uang, banyak mobil, banyak segalanya. Tapi kalau engkau gagal masuk surga sama saja. Apa gunanya upah besar di bumi tapi tidak ada upah di surga? Amin. Disiplin berdoa, disiplin baca firman itu menyangkut paut dengan warga kerajaan Allah. Amin. Disiplin waktu, disiplin hati itu juga menyangkut paut dengan warga kerajaan Allah. Disiplin hubungan dengan Tuhan, ibadah, iman kita itu juga menyangkut paut dengan warga kerajaan Allah. Kesuksesan kita juga itu menyangkut paut dengan kerajaan Allah. Amin. Makanya kita perlu yang namanya pendisiplinan diri kita supaya kita mencapai yang namanya surga. Amin. Memang kita beriman saja sudah selamat karena itu kasih karunia Allah. Kita pernah berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau pasti diselamatkan. Itu pengakuan kita, itu iman dalam hati kita. Tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Lanjut. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Dengan demikian ada sesuatu dua kata yang membuat saya, kenapa ada kata dengan demikian? Kenapa tidak dengan pasti kepada kamu akan dikaruniakan? Tapi ada kata dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Artinya di balik kata dengan demikian itu ada sesuatu perbuatan, ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita diberikan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah itu pendisiplinan kita sebagai warga kerajaan Allah. Supaya kita diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Makanya sering disampaikan di sini bahwa masa-masa ini masa yang sukar. Dunia ini semakin kejam, dunia ini semakin sukar. Makanya cepatlah kita, mari sama-sama kita saling bergandengan tangan, saling memikul beban, bersatu. Supaya kita mendapatkan dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya kita mendapatkan, kita mendisiplinkan diri kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah,
Di sini ada perbuatan sebelum ayat 11 ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, itu ada dijelaskan perbuatan-perbuatan pendisiplinan diri kita supaya kita diberikan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sekarang sudah warga kerajaan Allah, tapi masih ada hak penuh untuk dikaruniakan kepada kita. Masih ada yang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kita baca terus. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Perhatikan, Simon tulis kepada orang-orang yang sudah beriman, bukan kepada orang-orang yang belum beriman. Simon menulis kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, artinya bersama-sama dengan Petrus memperoleh iman oleh keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Petrus menulis kepada orang-orang yang sudah beriman. Saya juga mau menyampaikan kepada kita semua sebagai orang-orang yang sudah beriman. Sudah beriman semua toh, amin? Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan, kata sungguh-sungguh berusaha. Komitmen melahirkan kedisiplinan. Engkau sungguh-sungguh, engkau juga harus berusaha. Amin? Kalau engkau berkomitmen untuk ikut Tuhan, kalau engkau berkomitmen sudah percaya pada Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau berkomitmen bahwa Dia sudah menebus dosamu, engkau harus sungguh-sungguh dan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Perhatikan, imanmu, iman, percaya kita kepada kebajikan. Kebajikan dari bahasa Yunani itu areten, ditulis areten, yang artinya juga kebaikan, kejujuran atau ramah, tindakan ramah kita. Jadi iman kita perlu yang namanya kebaikan. Iman kita belum cukup kalau kita tidak tambahkan kebajikan. Makanya di sini untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, kebajikan itu adalah perbuatan yang kita timbulkan. Nah, kita harus disiplin dengan kebajikan kita, dengan kejujuran kita, dengan kebaikan kita sebagai warga kerajaan Allah, bukan sebagai warga kerajaan dunia. Kita berbuat baik bukan supaya kita mendapat upah di dunia. Amin. Kita berbuat baik supaya kita mendapat upah di surga. Itulah hidup disiplin sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang selanjutnya, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Karena masa-masa saat ini sudah banyak ajaran-ajaran sesat. Saksi Yehova, kemarin kejadian saksi Yehova telepon kami. Dia bicara soal Alkitab. Jadi kita tanya, ibu dari komunitas mana? Kita dari saksi Yehova. Kita dari saksi Yehova, itu saksi Yehova. Dan saya bertanya kembali, ibu percayakah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Dia tidak percaya. Dia katakan dia hanya diutus dan dia hanya nabi. Akhirnya kami berdebat, berdialog, saling berargumen kami berdua. Dan akhirnya dia tutup teleponnya. Bilang, maaf bapak, saya di sini untuk menyampaikan firman Allah. Kalau bapak tidak terima juga tidak apa-apa. Tidak ibu, saya juga menyampaikan firman Allah. Kalau ibu tidak terima tidak apa-apa juga. Saya sampaikan itu kembali. Karena jangan sampai kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk baca firman Allah, memperoleh pengetahuan tentang Allah, untuk kita menjaga diri kita dari ajaran sesat. Amin. Jangan sampai diri kita mau menerima ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa engkau hanya mau sukses di dunia, tapi tidak ada ajaran untuk sukses masuk surga. Amin. Amin. Kenapa berkat roh aminnya kencang, masuk surga aminnya kecil. Amin. Begitu, jemaat Trinity harus begitu, amin. Kalau berkat, kalau kesuksesan dunia kita bilang aminnya kencang, surga juga harus aminnya kencang. Iman kepada kebajikan, kebaikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan. Engkau juga perlu tambahkan kesalehan, yaitu kemauan Allah, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Apa kemauan Allah supaya kita melihat Allah? Matius 5. Di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Kekudusan kita, kalau kita menjaga, kita dikuduskan oleh Allah, bukan kita mencari kekudusan. Kita dikuduskan oleh Allah dan kita pelihara kekudusan itu. Kita jaga kekudusan itu, amin. Karena kesalehan itu termasuk kekudusan, karena kemauan Allah, Allah itu kudus. Nah, kita perlu disiplinkan diri kita untuk mengikuti kemauan-kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Mengikuti perintah-perintahnya, yaitu dalam firman Allah. Amin. Selanjutnya,
Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini sudah dicangkup semua, sudah dirangkum semua bahwa iman tidak hanya beriman, kita perlu tambahkan kebajikan, kita perlu tambahkan perbuatan, kita perlu tambahkan kejujuran. Dalam kebajikan kita perlu tambahkan pengetahuan supaya kita tidak disesatkan dengan keadaan dunia ini. Kepengetahuan kita perlu tambahkan penguasaan diri, menguasai segenap aspek kehidupan kita supaya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Dari penguasaan diri kita tambahkan kepada ketekunan, kesabaran, sabar menanggung beban, sabar menderita, sabar terhadap sesama, sabar terhadap proses yang kita alami. Kepada ketekunan, kepada kesabaran, tambah dengan kesalehan, yaitu kemauan Allah. Bagaimana Allah mau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara yang beriman, dan kasih kepada saudara-saudara yang tidak beriman. Kita jangan hanya mau mengasihi kepada sesama kita, Kristen, tapi kita juga harus mengasihi di luar Kristen juga. Karena mereka juga membutuhkan Kristus untuk sampai ke surga. Sebab, ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi semuanya itu bukan buat kita berhasil dalam dunia, tapi buat kita berhasil mengenal Allah kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Selanjutnya, saya suka pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Jadi tadi yang saya sampaikan itu bukan syarat, tapi watak kerajaan Allah. Watak orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik. Selanjutnya, ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Di terjemahan lain dikatakan, tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu, tadi sifat-sifat yang saya sudah jelaskan tadi dari atas, pandangannya picik, ia tidak bisa melihat dan ia lupa dosa-dosa yang lampau sudah dibersihkan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Muncul lagi kata berusahalah sungguh-sungguh. Komitmenlah sungguh-sungguh. Disiplinkan diri kita dengan berusaha, dengan sekuat tenaga kita, dengan sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebab itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu saudara-saudara berusaha lebih keras. Supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Murtad atau jatuh dalam dosa. Murtad itu kita memutar balikan, pertama kita kepada Kristus tapi kita berbalik. Sudah tidak ikut Kristus, itu murtad. Makanya kita perlu tadi pendisiplinan diri kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak hidup dalam dosa. Memang manusia kadang jatuh dalam dosa, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa. Sebagai orang yang sudah beriman, sebagai orang yang sudah hidup dalam warga kerajaan Allah, kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa. Karena di sini, kalian tidak akan, kalau kalian melakukan itu, tarian dari atas tadi, kalian tidak akan murtad atau jatuh dalam dosa. Makanya di ayat 11 dikatakan, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dari ayat pertama tadi sampai ayat 10 sudah menjelaskan kalau kita melakukan setiap penambahan pendisiplinan tadi dalam diri kita sebagai warga kerajaan Allah. Saya mau katakan juga, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, untuk memasuki kerajaan surga, untuk memasuki kerajaan Allah. Amin. Semua mau masuk kerajaan Allah, amin. Siapa yang belum percaya kalau dia belum masuk kerajaan Allah? Tidak ada yang angkat tangan. Tapi saya percaya kita semua masuk dalam kerajaan Allah, amin. Untuk itu mari kita sama-sama, kita disiplinkan diri kita untuk melakukan firman Allah tadi yang sudah Petrus sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Saya juga hari ini mendapat firman hari ini, dan saya juga sebagai hamba Allah menyampaikan kepada kita semua sebagai orang-orang beriman, mari kita disiplinkan diri kita dalam kedisiplinan yang bisa membawa kita untuk menerima hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Amin. Yang terakhir, kalau yang terakhir pasti semangat, yes terakhir.
semua pulang. Saya mau coba kutip ayat ini, karena tadi tidak dikutip, jadi saya mau Roma 5 ayat 19 sampai 21. Karena ini semua jemaat pasti sudah tahu. Roma 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sebagainya itu dosa-dosa yang lain. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, kalau kita disiplin di Roma 5 ini, melakukan dalam diri kita, terakhir dikatakan kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi sebaliknya tadi, kalau kita disiplin melakukan yang Allah sudah tentukan, iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kesabaran, kepada kesalehan, kasih, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kita dijanjikan, diberikan hak penuh untuk masuki kerajaan Allah. Amin. Kita jangan mau, sekali lagi saya katakan, kita jangan mau, bukan saya bilang tidak penting untuk sukses di dunia. Uang itu penting, tapi uang memang seperti senior pastor GPCC katakan, dia bilang uang bisa beli makanan tapi tidak bisa beli hawa nafsu. Hawa nafsu. Minta maaf. Hawa nafsu. Aduh. Uang tidak bisa beli makanan. Uang bisa beli makanan tapi tidak bisa beli nafsu makan. Itu nafsu makan, bukan hawa nafsu. Salah tadi, yang nonton salah. Minta maaf. Uang bisa beli makanan tapi tidak bisa beli nafsu makan. Uang bisa beli obat tapi tidak bisa beli kesembuhan. Uang bisa memperluas pekerjaan Tuhan, kita bisa bantu persembahkan kepada Tuhan, tapi uang tidak bisa membeli keselamatan. Amin. Untuk itu, disiplin diri kita yang tadi, itu yang bisa membawa kita menerima hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati dan kita mau disiplinkan diri kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya semua kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya lihat wajah-wajah mau masuk surga semua ini. Yakin ke tidak? Saya yakinkan kita semua masuk surga. Jangan khawatir. Amin. Kita dua tanpa ada saling menghubungi, tapi khotbah yang ada di UKC dengan di sini ada korelasinya, ada hubungannya. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 5, saya di Yudas pasal 1 ayat 3 tentang sungguh-sungguh. Saya juga membahas tentang komitmen memperjuangkan iman. Saya bicara sedikit 1 menit. Ada hubungannya juga saya bicara tentang ajaran sesat di sana atau nabi palsu. Tapi yang saya bahas di sana bukan saksi Yehova, tapi gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini lahir tahun 99 dan sekarang dia sudah sangat berkembang sekali. Pengikutnya juga sudah banyak. Mereka percaya bahwa Allah itu sudah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah itu sudah menjadi perempuan. Dan dia orang Cina. Ada orang Cina sini, berbahagialah ya. Jadi ini satu penyesatan ya. Dan mereka melemahkan juga salib Kristus. Katanya salib belum sempurna untuk keselamatan. Harus melalui gereja itu ya. Jadi kita bersungguh-sungguh berarti dengan sepenuh hati, segenap hati kita mau melayani Tuhan. Ini khotbah yang ke-7 tentang disiplin. Minggu depan kita sudah masuk di tema yang baru. Apakah kita mau terus tetap konsisten pada disiplin kita dan juga pada komitmen kita? Saya berdoa minta ini kepada Tuhan hari Jumat. Saya berdoa di kamar, saya berdoa hari Sabtu di Menara Doa, konfirmasi hari Minggu di sini, konfirmasi hari Minggu di Soyosa. Dan saya kuat tentang hal itu. Jadi untuk bulan depan tema di Victory maupun di TCC sama. Ya, kemarin kan beda disiplin dan komitmen. Tapi satu tema ini akan jadi konklusinya di akhir tahun ini.
Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami semua. Kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami sebagai orang beriman meyakini kami semua adalah warga kerajaan sorga. Semua kami Tuhan. Ketika Tuhan datang menjemput kami dibawa ke awan-awan yang permai. Sorga menjadi bagian kami semua. Kami diluputkan dari penderitaan, siksa maut. Kami dibebaskan Tuhan. Dan kami percaya salib Kristus telah sempurna menyelesaikan semua masalah kami, dosa kami, pelanggaran kami. Salib Kristus telah menyelesaikan semuanya. Kami menjadi orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Engkau. Hamba-Mu sebagai hamba Allah berdoa memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba-Mu yang masih muda, biar pengurapan Allah terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Sebagai pengajar, dosen, juga berkuliah ambil S2, Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan kami, mengutamakan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah di malam hari ini, saya jemput semua bangkit berdiri. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak. Biar kami semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Biar kami semakin direndah-rendahkan dan Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih buat kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau terus belajar dan belajar untuk kami disiplin melayani Tuhan, sehingga kami benar-benar layak menjadi ahli waris kerajaan Allah, sehingga kami menjadi warga kerajaan sorga.
Sorga itu adalah tempat bagi saudara dan saya. Milikilah kedisiplinan sehingga saudara dan saya akan mencapai sorga itu, mencapai tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus yang mau percaya dan melakukan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami boleh menikmati dengan kuasa kehadiran Roh Kudus. Lewat pujian, penyembahan, pemberitaan firman Allah, kami sepakat berdoa, biar pujian penyembahan kami naik dan berbau harum dalam hadirat Allah. Bahkan kebenaran firman Allah yang telah kami dengar, kami akan menjadi pelakunya, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami memuliakan Engkau. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau terus berdoa untuk tanah Papua di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana Allah percayai kami ada di tempat ini. Kami berdoa tanah Papua diberkati oleh Tuhan. Tanah Papua diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang Papua dan orang-orang pendatang yang dari berbagai daerah yang tinggal di tanah ini diselamatkan oleh Allah. Kami meminta keamanan, kesejahteraan yang berasal daripada Tuhan ada di tanah Papua. Berada di Papua Barat, berada di Kabupaten Sorong, berada di kota Sorong, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja, tempat kami melayani, tempat kami berusaha. Biar Tuhan memberkati. Dan Tuhan bawa kami untuk kami tidak lupa bahwa kami ada di negeri ini untuk menjadi saksi hidup. Terima kasih Bapa, kami menjadi perpanjangan tangan Allah, sehingga ada banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau. Berkati orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Biar perlindungan penyertaan Allah menjadi bagian orang-orang percaya. Keluarga-keluarga kami dimanapun berada, orang-orang yang kami cintai dan kasihi, biar Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana Allah menjaga kami, jaga juga mereka di sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa, biar Tuhan memberkati jemaat-Mu di sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, di kantor, di sekolah, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko, di kantor-kantor, sebagai pelajar mahasiswa. Tuhan, sebagai hamba Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Percayakan imanmu bahwa minggu ini engkau akan melihat sesuatu hal yang besar yang berasal daripada Tuhan. Dan kembalikan itu dengan rasa syukurmu kepada Allah. Berkati kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda sekolah minggu yang hadir dengan pergumulan-pergumulan di dalam nama Yesus. Tuhan jawab dengan tepat pada waktunya. Ya Roh Kudus, kuatkan hatimu untuk menerima janji Allah. Bersabarlah untuk menantikan janji Tuhan. Setialah, firman Tuhan telah memberikan jawaban tadi. Bertekunlah dengan sungguh-sungguh. Engkau saleh, engkau akan melihat kemenangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat Bapak Turangan sebagai seorang pemerintah. Tuhan, sebagai seorang polisi yang bekerja Tuhan di Sorong Selatan. Kami taruh Bapak Fafa ke dalam tangan Tuhan. Lindungi di dalam nama Yesus. Sebagai polisi yang menjaga keamanan di wilayah KAIS Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami yang ikut serta dalam ibadah online, kalaupun mereka berada dimanapun mereka, Tuhan, jika dalam keadaan kesibukan mereka, bahwa mereka tetap tidak lupa untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu, rumah belajar, TCC Care, life group, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa taburan kami Tuhan akan hidupkan itu sebagai kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami meninggikan Engkau. Selamatkan alun-alun ini. Mereka yang mendengarkan ibadah kami malam ini diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Keluarga besar Trinity ada dalam pemberkatan Tuhan, ada dalam kasih sayang Tuhan. Keluar masuk rumah kami ada dalam penjagaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Marilah kita pulang dengan penuh berkat daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Semua katakan amin.